Data portal Jawa Barat sejak Januari sampai Mei 2024, bencana banjir mencapai 94 kasus. Apa strategi saudara untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Bencana itu hilir dari sebuah kegagalan dalam pengelolaan pembangunan. Kenapa gagal? Karena kita salah memetakan wilayah, diakibatkan tata ruang kita. Mengenai musibah, bencana alam, sedari dulu Indonesia menghadapi aneka ragam musibah yang pada hakikatnya bukan hanya fenomena alam. Sudah barang tentu seorang yang benar-benar di dalam keislamannya dan keimanannya, sebelum berbicara tentang logika insaniah, logika kemanusiaan, logika tata kelola lingkungan di dalam mengantisipasi musibah, seharusnya sebelum berpikir ke situ, seorang yang beriman akan terlebih dahulu memaknai suatu musibah itu adalah sebagai suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, yasta'tibukum, memberikan peringatan kepada kalian, fa'tibu, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Di dalam hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa musibah, mulai dari banjirnya, longsornya, gempanya, hingga meletusnya gunung dan seterusnya, hal tersebut adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan atas apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada kala itu ketika melihat bencana gempa di kota suci Madinah, yang pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab katakan adalah ma asra'a ma ahdatstum. Begitu cepat siksa dari Allah kepada kalian dikarenakan perbuatan kalian. Atau dalam kata lain, Sayyidina Umar menanyakan, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah menurunkan gempa? Di dalam riwayat lain, ibu kita semua Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa gempa itu terjadi, musibah itu terjadi adalah ketika dilaksanakan beberapa hal. Bila mana perempuan-perempuan sudah mulai berani untuk membuka auratnya kepada yang bukan mahram, bila mana orang-orang kebanyakan sudah menghalalkan zina, menghalalkan homer, menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan mereka tidak bertobat dari kelakuannya, maka setelah itu Allah akan berfirman kepada bumi, tazalzali bihim, goncangkan mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyuruh bumi untuk menggoncangkan dirinya, menggoncangkan orang-orang yang ada di atas punggung bumi tersebut agar tidak diulangi oleh manusia yang lain di masa yang akan datang. Pada intinya, calon pemimpin tatkala menghadapi satu musibah tidak lagi menggunakan hanya rasio, hanya logika saja, tetapi mesti dikedepankan keimanan pula. Silahkan dicek di Jawa Barat ini berapa banyak perzinahan yang terjadi, berapa banyak orang-orang yang menghalalkan yang haram, berapa banyak perusahaan-perusahaan khamr yang bertebaran di Jawa Barat ini. Minuman-minuman keras, narkotika, semua maksiat itulah yang menjadi penyebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berbahaya adalah kemaksiatan yang isinya adalah kemusyrikan. Kemusyrikan ini benar-benar dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW dan benar-benar tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kata engkau semua umatmu akan masuk surga asalkan dia tidak musyrik. Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Wa in zana wa in saraqa." Walaupun dulunya dia pezina, walaupun dulunya dia pencuri, asalkan ada keimanan di dalam hatinya dan dia benar-benar bertobat dan tidak musyrik kepada Allah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lain cerita dengan orang-orang musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa musyrik. Menyekutukan Allah itu sangat berbahaya. Apalagi jika itu dijadikan suatu program pemerintah di dalam mengajak masyarakat bersama-sama musyrik kepada Allah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Semoga Jawa Barat diberikan pemimpin yang benar-benar bertauhid, yang benar keislamannya dan keimanannya, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.